Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat MSC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan kita ini ada satu amalan yang menjadi rutinitas kita dan menjadi kebahagiaan kita bersama, adalah sholat tarawih. Sholat tarawih menjadi tradisi yang dilakukan oleh seluruh umat Islam sedunia dan menjadi kenangan yang menarik setiap bulan Ramadan berikutnya. Syekh Muhyiddin Mistu berkata di dalam kitabnya As-Shaum Fiqhuhu wa Asraruhu, beliau berkata bahwa sholatut tarawih sunnatun muakkadah, bahwa sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Pemirsa MSC yang dirahmati Allah, sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan, kesunnahannya sangat dikokohkan. Lirijal walin nisa, kata beliau, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga hukum sholat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan baik untuk kalangan laki-laki maupun perempuan. Wahia isruna rokatan, jumlahnya adalah 20 rakaat. Wa tufiduh, katanya beliau, ada hikmah di balik sholat sunnah tarawih. Yang pertama adalah wa tufidu hadmat ta'am, bahwa sholat sunnah tarawih itu di antara faidahnya, di antara hikmahnya adalah hadmat ta'am, adalah menghancurkan makanan-makanan yang baru kita konsumsi di saat berbuka puasa. Kita bisa membayangkan, para sahabat MSC a'izani wa azakumullah, bisa membayangkan bahwa ketika berbuka puasa, bermacam-macam menu yang sudah berada di hadapan kita kemudian dimasukkan ke tubuh kita, sehingga bisa jadi perut kita, tubuh kita shock ya dengan bermacam-macam makanan, sehingga butuh aktivitas yang bisa menghancurkan makanan itu. Nah, sholat tarawih dihadirkan di momen tidak lama setelah berbuka puasa adalah memiliki hikmah, fungsi sebagai penghancur makanan. Kita bisa membayangkan orang yang sudah kekenyangan berbuka puasa, badannya lesu dan tidak semangat biasanya karena terlalu kenyang misalkan, maka sholat tarawih dihadirkan untuk menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam, sebagaimana dikutip di dalam kitab Ittihafus Sadal Muttaqin, bahwa awwalu bid'atin, satu bid'ah pertama yang dilakukan setelah wafatnya Rasulullah dan berefek kepada kerusakan adalah asyiba, yaitu kenyang ya, bahwa kenyang itu termasuk faktor kerusakan yang berbahaya. Bahkan katanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kenyang itu, perut yang full itu bagian dari a'dhamil muhlikat, sesuatu yang paling menghancurkan, sehingga sholat tarawih berfungsi untuk menetralisir makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kata Syekh Muhyiddin Mistu, berfungsi sebagai watansyid al-jism. Sahabat MSC yang dirahmati Allah, fungsi sholat sunnah tarawih adalah yang kedua, membuat tubuh kita semakin aktif ya, semakin semangat. Seperti kata maqalah, fa inna fil harokah barokah, bahwa di balik kegiatan dan aktivitas yang banyak pergerakan itu ada keberkahan, sehingga Ramadan itu menjadi kegiatan yang produktif. Setelah berbuka puasa kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih, itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang membuat umat Islam itu produktif. Seluruh tubuhnya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kemudian orang Islam yang berpuasa kemudian dilanjutkan sholat sunnah tarawih dengan baik, dijalankan tumakninahnya dengan tenang, maka dia sedang membentuk pola hidup yang sehat, tubuhnya lebih baik dan lebih aktif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang disampaikan Syekh Muhyiddin Mistu, bahwa fungsi sholat sunnah tarawih adalah wa maghfiratud dzam, bisa menghapus dosa. Dan ini sangat populer sekali. Ada hadisnya disebutkan bahwa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang
melakukan qiyam di bulan Ramadan. Katanya Imam Nawawi, yang dimaksud dengan al-qiyam adalah salat sunnah tarawih. Siapa yang melakukan salat sunnah tarawih di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni. Ulama berbeda pendapat apakah dosa kecil dan dosa besar juga. Ada yang mengatakan baik dosa kecil maupun dosa besar sama-sama diampuni. Jadi dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah dengan berkah salat sunnah tarawih. Maka tiga faedah inilah yang bisa membuat kita semakin khusyuk, semakin menikmati salat sunnah tarawih dengan baik. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menjalankan qiyam dan salat sunnah tarawih dengan baik di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.